Halo, salam, selamat siang di Tema Talk Podcast bersama saya Valentina Estu Kristiani. Podcast yang selalu menghadirkan tema-tema menarik dan pastinya bermanfaat ya. Hari ini seru banget, kenapa? Karena kita mau membahas seputar Impactful Generation. Nah, jadi kalau bicara sekolah dulunya itu pasti membawa program-program yang terbaik untuk muridnya. Namun tidak untuk Stella Maris. Sekolah Stella Maris tahun ini mempunyai program-program sekolah yang tidak hanya dirancang untuk anak saja, tetapi juga punya pilihan program yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas pastinya. Kayak apa sih? Penasaran banget ya. Di sini saya tidak sendirian, sudah ditemani oleh orang-orang hebat. Ada Mem Uning selaku Head National School Stella Maris BSD dan ada juga Miss Rere selaku Head Admission STEMA BSD. Hello, boleh hello dulu. Halo, Halo. selamat siang. Iya, sebelum itu ini nih sekolah Stella Maris itu selalu memberikan giveaway yang menarik ya. Nah, kalau kali ini kita akan memberikan voucher dengan total nilai 3 juta. Luar biasa banget ya, 3 juta untuk pemenang dengan pertanyaan terbaik dan pastinya yang beruntung. Jadi, bagi kalian semua yang mau tanya, langsung saja ketik di chat room dengan format nama, nomor telepon, domisili, dan pertanyaan. Kita langsung masuk ke sesi 1 ya. Tidak kenal maka tidak sayang. Tadi sudah sekilas-sekilas disebutkan namanya. Mungkin boleh dari Mem Uning lagi memperkenalkan diri kepada audiens, Mem. Selamat ketemu kembali dengan saya Uning Widya Stuti Anastasia. Saya Head of School Stella Maris BSD. Selanjutnya Miss Rere. Halo para orang tua dan para pemirsa di rumah, perkenalkan saya Rere. Saya biasanya jadi host di sebelah sana, tapi kali ini saya dari narasumber nggak apa-apa ya. Saya Head of Admission Stella Maris BSD. Nah, kalau para orang tua nih yang lagi nyari-nyari sekolah ke Stella Maris, nah ketemunya dengan saya. Iya, benar sekali. Udah kenalan semua, berarti kita langsung masuk ke sesi selanjutnya ya. Membahas tentang Be Impactful Generation with Stella Maris BSD ya, tema kita hari ini. Pertama saya akan bertanya kepada Mem Uning ya. Apa sih Mem yang dimaksud dengan Impactful Generation dan bagaimana cara Stella Maris BSD menciptakannya? Baik, impacting the nation itu tahun ini kita mengikuti roadmap. Jadi kalau ditanyakan impactful generation, jadi bagaimana Stella Maris bisa mendampingi, menciptakan generasi yang berdampak. Berdampak apa? Berdampak baik pada diri sendiri, pada orang tua, pada sekolah, pada sesama teman, pada masyarakat. Jadi bagaimana generasi ke depan, terutama anak-anak yang sudah bergabung di Stella Maris ini disiapkan untuk pribadi yang berdampak baik. Kalau ditanya bagaimana caranya, pasti ini disiapkan dari program-program yang akan diberikan pada anak-anak yang sudah bergabung di Stella Maris. Program itu dimulai dari TK, SD, SMP, SMA yang berkelanjutan dan juga pada kita-kita yang mendampingi anak-anak. Jadi para guru, karyawan itu juga dilibatkan supaya mereka bisa mendampingi anak-anak yang sudah dipercayakan ke Stella Maris ini bisa benar-benar menjadi generasi yang berdampak baik gitu. Iya, seperti yang Ibu katakan tadi ya, berdampak baik ya. Mungkin boleh Bu dikasih contohnya gitu ya. Salah satu contoh berdampak baik itu seperti apa gitu Bu? Baik, berdampak baik ya pasti banyak yang dirasakan oleh orang-orang di luar dirinya itu hanya kebaikan. Di dalam program yang disiapkan oleh Stella Maris bersama tim di unit masing-masing, Stella Maris menyiapkan 3 pokok hot
program tahun 2024-2025 ini. Yang pertama berkaitan dengan kurikulum, dan yang kedua berkaitan dengan masalah sosial masyarakat. Jadi ada program 3 besar tahun ini di BSD. Yang pertama adalah digital transformation, di mana digital transformation ini ada diterapkan di kurikulumnya juga, tetapi juga ada tambahan juga. Digital transformation memang menjadi poin yang tidak bisa dipisahkan dengan dinamika kebutuhan saat ini maupun masa datang, dan juga mengikuti dinamika kebutuhan pendidikan itu sendiri. Nah, di Stella Maris ditetapkan bahwa digital transformasi ini harus melekat pada setiap program yang diberikan oleh guru kepada murid-muridnya, tidak melihat itu level mana. Jadi semua dari TK, SD, SMP maupun SMA harus memberikan kegiatan program pembelajaran yang menerapkan digital transformation. Contohnya, di dalam proses pembelajaran kami menggunakan learning management system. Lalu juga dalam pembelajaran matematika, bahasa Inggris, IPA itu juga kami menggunakan e-learning. Lalu juga untuk para gurunya juga dituntut ini, guru-guru itu harus mengimplementasikan aplikasi, ya, 7 aplikasi yang harus digunakan oleh guru. Kapan menggunakannya itu sesuai dengan kebutuhan. Lalu digital transformation juga karena media sosial sekarang itu menjadi media yang luar biasa untuk networking, untuk pelaporan kegiatan anak-anak, untuk project. Jadi media sosial penggunaannya diberikan oleh masing-masing guru sesuai dengan kebutuhannya. Lalu juga digital transformation ini melibatkan administrasi guru dalam pelaporan, leadernya dalam pelaporan, dalam planning. Jadi itu menyatu dalam pelayanan. Selain digital transformation juga karena Stella Maris adalah School of Future Entrepreneur, maka program-program yang berkaitan penyiapan anak-anak ini itu dirancang dari TK, SD, SMP, SMA. Misalnya pembinaan karakter entrepreneur di TK itu ada 4 karakter. Lalu di jenjang SD meningkat ada 6, di SMP ada 4, dan terakhir itu penekanan di SMA itu produktif. Jadi karakter entrepreneur dimulai dari TK sampai dengan SMA. Nah, selain itu di tahun 2024-25 itu juga untuk implementasi School of Future Entrepreneur nanti ada yang tambahan di tahun ini adalah financial literacy dan self management. Jadi untuk SD, TK itu adalah tambahan program financial literacy, tapi kalau untuk yang SMP, SMA itu self management. Dan yang terakhir dari 3 hot program tadi adalah tentang impacting the nation, karena Stella Maris tahun ini mapnya adalah roadmap kami tahun ini, I am Stella Marian, I am impacting the nation. Jadi bagaimana kami menyiapkan program semuanya berdampak pada secara nasional kepada negara, dari tingkat pemerintahan yang paling kecil, misalnya kecamatan, lalu kota, tingkat kota. Apa itu? Kami menyiapkan webinar selama 8 kali di tahun ini, dan nanti bisa juga Mbak Rere jadi narasumber atau guru atau orang tua. Jadi ini memang supaya sasarannya adalah orang tua di luar sana yang belum mengenal Stella Maris, lalu guru-guru yang ada di luar Stella Maris, lalu juga anak-anak remaja gitu. Dan yang berikutnya adalah kami karena sudah memulai pendidikan lingkungan hidup, membuat ekoenzim, memilah sampah, nanti dari produksi panen ekoenzim akan kami sumbangkan untuk membersihkan situ yang ada di Tangerang Selatan. Nah, ini gambarannya Miss Valen, bahwa di Stella Maris kami mengintegrasikan program bagaimana be impactful generation. Seperti itu gambarannya.
Wah, luar biasa sekali ya. Tadi Ibu menyebutkan ada webinar ya, dan memang sasarannya untuk orang tua dan juga yang belum mengenal Stella Maris. Tetapi berarti yang kita dari Stella Maris kalau ingin mengenal lagi Stella Maris berarti boleh ikut ya, Bu ya? Boleh, karena emang selain internal ya pasti untuk masyarakat luas gitu. Iya. Kemudian tadi menarik Bu dengan bekerja sama dengan situ apa tadi ya Bu ya? Situ di Eh, Tangerang. iya, berarti Stella Maris juga bekerja sama berarti ya? Ya, karena memang roadmap kita itu impacting the nation dan memang benar-benar kita menyiapkan generasi yang berdampak baik dari pendidikan lingkungan hidup, nanti kerjasama dengan Dinas Kota Tangerang Selatan, lalu kerjasama dengan Ekoenzim Nusantara, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Tangerang Selatan, dan juga sekolah-sekolah yang sudah memproduksi ekoenzim, sama-sama kita panen lalu membersihkan situ. Jadi manfaatnya karena luar biasa, tapi kami memilih membersihkan situ yang ada di Tangerang Selatan. Wow, luar biasa ya, memang impacting the nation tadi ya Bu ya. Selanjutnya Bu, jadi tadi kan sudah ada 3 hot program gitu dan Ibu juga sudah menjelaskan ada beberapa apa karakter gitu ya yang ada di Stella Maris mulai dari TK sampai SMA. Kemudian Bu, bagaimana cara sekolah Stella Maris BSD itu mengintegrasikan konsep Be Impactful Generation tadi ke dalam kurikulum dan kegiatan sekolah? Tadi sudah saya jelaskan, ya itulah yang diterapkan dalam kurikulum. Jadi kami bekerja sama dengan para guru bagaimana tentang implementasi program, terutama kan sekarang Stella Maris itu kan menerapkan kurikulum Merdeka, ya. Bagaimana dalam proyek P5-nya guru-guru itu membuat proyek yang benar-benar itu berkaitan dengan impacting the nation. Misalnya dari segi pendidikan teknologi informasi. Bagaimana anak membuat desain grafis untuk disumbangkan pada penjual asongan yang di UMKM ya. ya UMKM, lalu membuatkan spanduk atau membuatkan flyer, dan itu buatan dari anak-anak. Nah, itulah yang kecil tetapi itu berdampak baik. Nah, contohnya seperti itu. Lalu kalau misalnya di unit SD, SMP, SMA, tadi dari ekoenzim tadi, ada yang dibuat sabun. Ada yang ada sabun cair, ada sabun padat. Tapi ada juga yang dibuat untuk membersihkan udara di sekitar. Ya, itu satu contoh. Jadi memang terintegrasi dalam kurikulum dan juga kegiatan sekolah. Gitu. Iya, luar biasa ya, tadi memang sudah dijelaskan tentang impactful generation oleh Mem Uning. Selanjutnya Mem, tadi kan sudah membahas beberapa karakter ya. Boleh Mem sedikit ada mungkin dijelaskan 1-2 karakter dari tadi yang dijelaskan dari TK sampai SMA Mem, apa aja gitu? Waduh, banyak banget ya yang jelas. Beberapa. Ya, beberapa. Misalnya di TK itu kan ada rasa ingin tahu anak ya, kadang pengen tahu. Jadi itu juga menjadi salah satu karakter. Pengen tahunya seperti apa. Jadi guru-guru TK memperkenalkan hal-hal yang mungkin di rumah itu belum diperkenalkan oleh orang tua. Jadi ada karakter keingintahuan, ada karakter disiplin. Diajarkan disiplin, lalu diajarkan juga mandiri. Mandiri menggunakan sepatu sendiri, mandiri untuk ke jalan sampai ke kamar mandi atau ke toilet. Itu hal-hal simpel. Lalu kalau sudah di SD meningkat lagi, disiplinnya itu seperti apa? Lalu di SMP naik lagi. Jadi dari karakter-karakter itu walaupun di TK sudah, bukan berarti di SD ditinggalkan, tetapi terus dihidupi mengikuti kebutuhan anak tingkat SD. Begitu juga dengan SMP. SMA itu sudah dikenalkan bagaimana persuasif dengan orang, bagaimana menentukan pilihan, bagaimana dia harus integritas dengan jawabannya. Kalau misalnya menyampaikan A ya perbuatannya juga A, sampai dibimbing di tingkat SMA itu produktif. Jadi perjalanan TK, SD, SMP, SMA akhirnya anak-anak ini bisa menghasilkan sesuatu gitu.
Jadi gambarannya begitu. Jadi ada 14 karakter. Dan bagi teman-teman yang pengen tahu, datang aja ke Stella Maris. Kami akan memberikan contoh real pada saat anak-anak mendapatkan pendampingan 16 karakter itu gitu. Baik, terima kasih ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya nih. Jadi, adakah cerita alumni dari sekolah kita, Sekolah Stella Maris BSD, yang telah menjadi itu tadi, impactful generation? Banyak ya Mbak Rere ya. Apalagi Mbak Rere sudah lebih lama dibandingkan saya. Jadi banyak sekali alumni yang memang dia jadi entrepreneur. Banyak juga alumni yang memang dia berdampak baik bagi masyarakat. Pada saat kita mengadakan reuni dengan alumni, mereka ternyata banyak yang sudah mendedikasikan pada negara. Misalnya ada dokter-dokter pada saat kita ada acara pemeriksaan kesehatan ya. Lalu ada kegiatan sosial, mereka mau datang, dan itu salah satu hal kecil yang memang bisa kami lihat dari hasil pendidikan di Stella Maris. Begitu juga ada yang jadi entrepreneur muda tuh, siapa tuh yang punya usaha wedding organizer itu ya. Jadi dia yang merancang gaunnya, lalu merancang dekorasinya, lalu menjadi wedding organizer yang memang cukup terkenal gitu. Banyak sebetulnya Mbak Riri mungkin bisa menambahkan. Iya, kalau alumni sih banyak ya, karena Stella Maris kan tahun 2025 kan sudah berusia 30 tahun. Untuk alumni sendiri sudah meluluskan 21 angkatan. Jadi pastinya alumninya itu tersebar di berbagai bidang ilmu ya. Tadi banyak dokter, banyak pengusaha juga banyak. Jadi kan dampaknya kalau seorang dokter pasti kan dampaknya mereka melayani masyarakat dalam bidang kesehatan. Misalkan kalau entrepreneur mereka bisa merekrut tenaga kerja dari sekitar. Itu kalau alumni pasti banyak sekali yang sudah berdampak. Nah, sebelum menjadi alumni pun sebenarnya data di anak-anak itu sudah berdampak gitu, karena seperti contohnya kemarin terakhir yang paling baru ini ada salah satu anak SMA yang jadi paskibra tingkat Tangerang Selatan ya. Itu kan sudah menjadi dampak ya, sudah membawa nama baik sekolah, membawa nama baik keluarganya, membawa nama baik kota Tangerang juga gitu. Itu salah satu dampak itu ya. Dan kita juga merekrut mengambil anak-anak yang banyak prestasi baik akademik maupun non akademik, yang akhirnya mereka berprestasi, ikut lomba, mengharumkan nama sekolah, membawa nama baik pemerintah kabupaten atau kota. Misalkan ada yang juara panahan, ada yang juara berkuda, ada yang juara atletik. Itu kan dampak baik terhadap masyarakat gitu. Mereka mendapatkan beasiswa, itu dampak terhadap keluarganya ya, karena orang tua jadi dari segi biaya pendidikan juga lebih hemat gitu ya. Seperti itu sih. Jadi kita harapkan bahwa sekolah di Stella Maris itu meskipun masih sekolah, mereka dia juga sudah berdampak gitu pada sekolah, walaupun dia maju sendiri gitu ya lomba, tetapi dampaknya memberi motivasi kepada temennya gitu. Jadi alumni berdampak itu kelihatan dari tracknya di perusahaan mereka. Lalu contoh ada alumni yang dia punya usaha di broadcast juga ya, yang dia merekrutnya adik kelasnya. Jadi begitu adik kelasnya lulus dia rekrut. Jadi direkrut, dia kuliah sambil bekerja di alumni ini. Dan itu menurut kami ya sebagai pengajar bangga juga ya, ternyata kakak kelas itu mau memberikan kesempatan kepada adik kelasnya untuk bergabung gitu. Boleh tambahin lagi ya. Nah, di Stella Maris ini juga ada namanya organisasi sosial internasional, Leo Club. Ini bergerak di bidang sosial, itu anak SMP dan SMA, mereka banyak melakukan kegiatan sosial. Nah, itu kan sudah kelihatan banget ya bahwa itu berdampak gitu. Jadi meskipun mereka masih sekolah, kita memberikan wadah sebanyak-banyaknya agar anak ini tidak hanya di akademik atau di bidang pendidikan aja, tetapi dia sudah memiliki arti, memiliki dampak terhadap masyarakat sekitar gitu. Jadi ya itu contohnya di Leo Club gitu, dan kegiatan yang lain pastinya. Dan Leo Club ini kalaupun misalnya dia sudah lulus dari Stella Maris masih bisa melanjutkan. Jadi untuk teman-teman yang sudah tahu tentang Lion Club, nah Leo Club ini adalah
dampaknya ya dalam berkegiatan sosial, dan ini kan secara mendunia gitu. Jadi anak-anak ini diperkenalkan bagaimana bergabung dengan organisasi sosial tingkatnya internasional. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang kami kembangkan, bagaimana menyiapkan generasi yang berdampak gitu, Valen. Benar-benar impactful generation sekali. Makanya jangan ragu-ragu bergabung di Stella Maris ya. Pasti ya. Iya, tadi sudah membahas dari anak didik, kemudian karakter sampai ke alumni ya. Nah, kita maksud ke sesi 2 gini. Jadi dari sisi PMB nih, kita udah masuk dari sisi PMB ya Miss Rere ya. Jadi Miss Rere, apa saja program impacting dari sisi promo PMB? Ya, ini pastinya sudah ditunggu-tunggu sama papa mama Iya. di rumah yang belum ke Stella Maris. Papa mama di rumah yang saat ini sedang mencari sekolah, karena ini sudah musim-musimnya orang tua cari sekolah ya. Pasti sudah hunting kemana-mana. Nah, bagi yang belum atau baru nih kenal tentang Stella Maris, nah Stella Maris di tahun ini memberikan promo yang sangat menarik. Ini pasti berkaitan dengan tadi Stella Maris Impacting the Nation. Jadi dari segi penerimaan murid baru juga ingin memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, terutama yang saat ini sedang mencari sekolah berkualitas gitu. Jadi kami ingin banyak anak-anak itu, banyak orang tua bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Makanya khusus di tahun 2025-2026 tahun ajarannya kami memberikan special offering. Ini juga dalam wujud syukur kami karena Stella Maris sudah berusia 30 tahun. Jadi untuk penerimaan murid baru tahun ini kita memberikan banyak sekali program promo, ada potongan uang sumbangan gedung yang besar ya, sampai dengan 30%, ada potongan SPP ketika nanti masuk SD, SMP, dan SMA. Nah, tapi mama papa ini hanya berlaku di Agustus ini. Jadi mama papa yang saat ini masih bingung menentukan sekolah, ayo buru-buru ke Stella Maris. Nah, kebetulan kami besok juga ada open house terakhir di bulan Agustus ya, mama papa jangan sampai terlewat untuk mendapatkan promo yang sangat menarik dalam rangka Stella Maris ingin impacting the nation khususnya di bidang pendidikan gitu. Selain itu kami juga punya program-program beasiswa. Tadi kami ingin mendapatkan dan mendukung anak-anak yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik gitu. Jadi putra putrinya berprestasi, mari ke Stella Maris karena kami ada program beasiswa. Seperti apa programnya itu? Kalau di bidang akademik yang juara umum 1, 2, 3 dari sekolah asalnya, atau kalau yang non akademik di bidang olahraga atau seni mencapai kejuaraan tingkat kabupaten atau kota, apalagi nasional ya. Apalagi nasional, nah itu bisa datang dengan membawa sertifikat ke Stella Maris. Jadi kami ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anak ya untuk bisa gabung di Stella Maris gitu. Iya, Miss Rere, berarti itu 3 program 30 tahun ini bukan hanya untuk kita internal yang akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya, tetapi terbuka untuk umum ya, Miss ya. Syarat-syaratnya, tadi kan ada syarat-syaratnya. Kalau beasiswa kan mengumpulkan sertifikat gitu ya. Boleh minum dulu ya? Boleh, silakan sambil mendengarkan ya, sambil mendengarkan pertanyaan yang orang tua ini pasti akan penasaran ya dengan pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Iya, pastinya Jadi penasaran bagaimana bisa mendapatkan beasiswa iya, ya. makanya. Jadi selain tadi kalau misalnya yang beasiswa itu mengumpulkan sertifikat, kalau yang sampai 30% tadi itu apa sih Miss Rere syarat-syaratnya? Kalau yang program promo 30 tahun Stella Maris itu tidak perlu syarat, syaratnya adalah pasti diterima di Stella Maris ya. Asalkan sudah dinyatakan diterima, nah papa mama pasti akan mendapatkan program promo potongan 30% dan juga potongan SPP. Potongan SPP itu hanya untuk yang ke jenjang SD, SMP, dan SMA. Nah ini spesial loh, mama papa di rumah dan Mbak Valen, potongan SPP itu biasanya hanya untuk internal. Tapi tahun ini karena ingin memberikan dampak tadi ya, kembali ke untuk eksternal pun kami memberikan potongan SPP yang besarnya bervariasi ya antara SD, SMP, dan SMA gitu. Jadi dan ini sekali lagi hanya berlaku sampai dengan Agustus ini. Jadi mama papa jangan sampai terlewat. Itu syaratnya ya. Syarat untuk mendapatkan program promo 30 tahun Stella Maris,
syaratnya yang penting diterima di Stella Maris. Kalau yang syarat mendapatkan beasiswa ya tadi ada minimal pencapaian kejuaraannya gitu. Diulang lagi. Kalau untuk akademik juara umum 1 2 3 atau non akademik di bidang seni atau olahraga itu minimal tingkat kabupaten atau kota, dan syaratnya membawa sertifikat tentu saja bahwa yang menunjukkan pencapaiannya itu. Dan tadi yang untuk pengurangan SPP hanya di bulan Agustus. Ya Ya. kan Mbak Riri? Betul sekali. Hanya di bulan Agustus. Tadi menarik kan, tadi ada promo 30% sampai 30% untuk 30 tahun Stella Maris, kemudian promo beasiswa ya, mendapatkan beasiswa. Jadi itu apakah hanya didapatkan satu promo 30%, satu promo beasiswa, atau bisa mendapatkan semuanya, Miss Rere? Oh, bisa mendapatkan semuanya dong. Luar biasa. Nah, ini kalau ya. misalkan ya orang tua, anaknya juara 1 dari sekolah asalnya, maka diskonnya 30% tetap berlaku, kemudian dipotong lagi karena dia juara 1 misalkan ya, juara 1 dari sekolah asalnya itu dipotong lagi sebesar beasiswa yang didapat gitu. Jadi bisa. Bisa begitu ya, Mami Iya. Papi ya. Iya. Uang Jangan pangkal lupa, ya, uang iya. pangkal. Tadi sudah disinggung open house. Jadi promo-promo dalam open house kan tadi sudah ada. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi kegiatan-kegiatan open house besok tuh apa, Miss Open house Rere? besok banyak sekali kegiatannya Mama Papa. Kalau di TK itu kita akan ada taman bermain ya. Kalau Mama Papa kan hari Senin sampai Jumat kan sibuk ya pastinya. Besok pas open house kami anak-anak boleh diajak karena anak-anak bisa merasakan pembelajaran yang asik di TK dengan miss-missnya. Ya. Nanti diajak bermain ya pastinya yang menyenangkan. Terus Dan juga kemudian Mbak Riri merasakan program yang ada di TK. Jadi dia bisa collaborative learning di Stella Maris BSD itu seperti apa, nanti Mami Papi bisa mengikuti. Oh, ternyata collaborative learning yang ada di Stella Maris BSD ini seperti ini gitu. ya, kalau di SD nanti juga akan ada fun learning juga. Pastinya anak-anak juga akan ketemu dengan guru-guru SD yang pastinya berpengalaman dan caring dengan berbagai kegiatannya. Untuk SMP, nah itu pencinta olahraga e-sport nih. E-sport ya. E-sport untuk SMP nih. Nah, ini anak-anak bisa ke Stella Maris bagaimana e-sport itu bisa menjadi tidak hanya main aja ya gitu. Jadi nanti akan diajarin, besok akan diajari bagaimana biar bisa menjadi seorang pemain yang e-sport profesional, bisa main HP itu tapi yang produktif gitu. Jadi semuanya harus ke arah yang positif. Itu juga kalau SMA kita ada yang suka futsal bisa ikut sparring futsal. Kalau yang nanti ada trial juga beberapa mata pelajaran di SMA, dan pastinya para orang tua pas anaknya merasakan pembelajarannya, orang tua bisa berkonsultasi dengan kepala sekolah dan tim pendidikan yang ada di Stella Maris gitu. Iya, Miss. Kita juga ada promo lain nih, besok kita ada promo diskon 50% untuk formulir pendaftarannya. Wow. Jadi sangat banyak sampai promo. terlewat ya. Jadi masih bisa jajan ya di akhir Masih. minggu gitu ya. Masih sangat hemat. Iya, dan jangan lupa hanya di bulan Agustus. Agustus. Terus, mungkin papa mama ada yang bertanya, kalau besok datang ke Stella Maris untuk open house, apa yang harus dipersiapkan atau yang dibawa, Miss? Siapa tahu kan penasaran atau cuman bawa anak langsung bisa masuk ke Stella Maris gitu, atau gimana, Miss? Oh, tentu saja yang penting mama papa datang bersama putra putrinya, karena kami juga memberikan pelayanan one day service admission. Jadi besok datang bisa langsung berkonsultasi dengan kepala sekolah, anaknya bisa merasakan pembelajaran di Stella Maris. Setelah itu kalau mau langsung interview dengan kepala sekolah, kita melayani. Setelah itu karena nggak mau terlewat nih promonya, pastinya mama papa bisa langsung mendaftar di Stella Maris. Banyak juga mungkin ditanya ya, gimana pembayarannya? Oh, banyak sekali cara pembayaran yang meringankan ya, bisa cicilan, bisa langsung lunas, dan intinya datang dulu besok ya. Jam berapa besok, Miss? Nah, open house kami mulai pukul 9 sampai dengan pukul 12 ya. Iya, jangan lupa datang ke Stella Maris hanya di bulan Agustus. Promo-promo yang tadi Iya. bisa kita klaim Ya, ya. pastinya biar anaknya menjadi anak-anak yang berdampak
mulai berdampak baik. Iya. sekolah di Stella Maris ya, tidak harus menunggu nanti jadi alumni. Ini pasti papi maminya udah kayak iya nih besok harus datang gitu. Terakhir pertanyaan ini untuk kita semua ya, untuk Mem Uning dan untuk Miss Rere. Ya. Pertanyaannya simple dan harus dijawab untuk meyakinkan mami papi yang besok open house, oke, kita datang gitu ya. Jadi mengapa harus sekolah Stella Maris BSD? Boleh siapa yang mau jawab duluan? Boleh saya duluan Oke, ya. baik Mem Uning. Kenapa Stella Maris BSD? Tadi sebagai sekolah yang menekankan pendidikan entrepreneur, School of Future Entrepreneur, kami itu memberikan program pendampingan selain karakter-karakter, juga kami punya 6 value yang dihidupi. Setiap tahun kami memberikan aktivitas entrepreneur 2 kali di semester 1, itu biasanya di bulan Oktober, bagaimana anak-anak SMP dan SMA diberi kesempatan untuk menjadi EO, event organizer, untuk Kopades Tema dan Stema Cup. Dan untuk anak-anak SD, STK itu diajak bagaimana mereka mengenal lebih awal kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan entrepreneur, membuat produk-produk yang dari barang-barang yang bekas pakai, lalu membuat masakan atau produk, lalu nanti dijajakan gitu, lalu ditutup dengan artpreneur. Sedangkan di semester 2 kami mengajak anak-anak untuk weekly entrepreneur. Jadi ada kegiatan yang tadi saya sampaikan, salah satu program hot newsnya itu atau hot program itu tentang financial literacy, self management, itu diberikan kegiatan yang di weekly entrepreneur. Jadi untuk anak-anak SMP itu sudah diajarkan bagaimana ide bisnis. Sedangkan untuk anak SMA diajarkan untuk bisnis plan. Selain itu juga anak diperkenalkan untuk ikut live in, ikut magang di SMA. Jadi tidak hanya SMK saja, tetapi di Stella Maris untuk menghidupi School of Future Entrepreneur kami memberikan program yang namanya magang atau internship. Dan itu menjadikan anak itu juga lebih siap lagi gitu. Lalu yang berikutnya juga, kenapa di Stella Maris BSD? Kami jamin guru-guru kami adalah caring person, jadi caring teacher. Jadi kami memberikan pelayanan dengan educari in caritatem. Jadi kami melayani dengan kasih, kami melayani dengan cinta, kami melayani dengan hati. Dan sekolah kami kan sekolah holistik ya Mbak Riri. Jadi tidak hanya prestasi akademik yang kami tingkatkan, kami berikan, tetapi juga yang non akademik. Kalau teman-teman punya anak yang punya talenta lebih, di Stella Maris diberi wadah. Dan kalaupun misalnya harus ikut lomba keluar sekolah, keluar daerah, harus seminggu meninggalkan sekolah, nggak khawatir ketinggalan. Karena apa? Kami menggunakan pembelajaran yang learning management, itu yang bisa diikuti dari jarak jauh. Pada saat mereka mengikuti kegiatan, ada waktu luang istirahat, mereka mengerjakan tugas-tugas. Itu yang bisa saya berikan. Mbak Riri bisa menambahkan? Sebenarnya kalau mengapa harus Stella Maris, harusnya orang tua besok datang ya. Takutnya kalau dijawab sekarang besok nggak datang. Iya. Tapi nggak apa-apa. Mengapa harus Stella Maris? Karena kami jelas ya, identitas kami Stella Maris BSD jelas. Kami adalah sekolah Katolik, sekolah nasional Katolik yang pastinya mengedepankan karakter gitu. Jadi pendidikan karakter saat ini kan sangat penting ya. Jadi kami sebagai sekolah Katolik dengan kurikulum nasional yaitu kurikulum Merdeka, juga pastinya didukung dengan pengembangan karakter tadi ya, karakter entrepreneur yang 14 karakter tadi. Terus kemudian yang kedua sama yang disampaikan Bu Uning, karena kami sama harusnya ya. Kami sudah 30 tahun, udah pasti ini ya, sudah terpercaya di bidang pendidikan. Dan tadi saya tambahkan, kami sekolah nasional dengan kurikulum Merdeka itu kami akreditasinya A semua untuk level SD, SMP dan SMA. TK juga. Jadi Papa Mama tidak perlu mempertanyakan atau tidak perlu khawatir ya untuk soal akreditasi. Terus kemudian guru-guru kami berpengalaman pastinya dan caring, karena kan penting sekali ya guru caring itu saat ini. Dan yang ketiga tadi juga sama dengan Bu Uning, kami adalah sekolah yang holistic education. Jadi
pendidikan holistik, pendidikan yang seimbang antara akademik dan non akademik. Jadi anak-anak yang punya kemampuan di bidang akademik kami terus dukung dan terus untuk kembangkan di bidang akademiknya, tapi anak-anak yang ingin berprestasi di luar akademik pun kami dukung dengan berbagai wadah yang tadi banyak fasilitas kegiatan yang kami berikan agar kemampuan non akademik mereka juga berkembang gitu. Itu Mbak Valen. Tambahan, kenapa di Stella Maris BSD? Jadi teman-teman, kami selain tadi yang disampaikan, kami juga memberikan pembinaan agama, pembinaan iman bagi anak-anak yang beragama di luar Katolik. Jadi walaupun kami sekolah Katolik, tetapi kami juga memberikan pembinaan agama untuk kepercayaan yang dianut oleh masing-masing anak, gitu ya. Selain itu juga Stella Maris memberikan kesempatan pada orang tua yang mau berdiskusi dengan guru, dengan kepala sekolah. Jadi kami two way communication, kami terbuka untuk mendiskusikan hasil pelayanan pendidikan atas anak-anak mami dan papi. Jadi ada two way communication, kami tidak menutup komunikasi dengan orang tua karena bagi kami orang tua adalah partner dalam mendampingi anak-anak untuk menyiapkan masa depan dan menyiapkan generasi yang berdampak baik. Saya tambah lagi ya. Boleh. Kenapa harus Stella Maris BSD? Karena ada program promo 30 tahun. Stella Maris ya pastinya. Ya. Jadi Iya. kita undang para orang tua untuk bergabung dengan kami. Sepertinya orang tua ini besok akan tambah semangat datang, terus langsung akan mengurus pembayaran nih dengan sudah sangat jelas ya yang kita bahas hari ini. Waduh, nggak kerasa ya udah masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu karena sudah banyak pertanyaan pastinya nih yang akan diberikan oleh mami papi. Kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Jadi saya ingatkan lagi akan ada voucher dengan total nilai 3 juta ya, pastinya dengan pertanyaan terbaik dan yang beruntung. Nanti nama pemenangnya akan diumumkan di akhir podcast ini. Jadi langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini dari Ananda, tempatnya di Lego. Jadi pertanyaannya adalah, adakah hambatan yang dihadapi oleh sekolah ketika menemukan karakter anak yang kurang baik? Lego ini dekat rumah saya. Waduh. Dekat Stella Maris Creator Pongki. Kalau hambatan kendala pasti kami mencari solusi yang terbaik. Jadi kita analisa dulu, lalu nanti didiskusikan mulai dari guru, mulai dari wali kelas, lalu didiskusikan dengan tim leader. Kalau memang perlu konsultasi dengan pihak luar, misalnya psikolog, itu kami lakukan, atau pihak manapun yang mendukung untuk perbaikan anak ini. Jadi bagi kami tidak ada kendala karena memang kami duduk bersama untuk mencari solusi. Jadi keterbukaan itulah yang biasanya sangat membantu pihak sekolah maupun orang tua untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di proses pembelajaran itu sendiri, gitu. Iya, mungkin Bu Rere mau menambahkan? Cukup, karena yang sering berhadapan dengan anak adalah tim pendidikan, jadi sudah dijawab oleh Ibu Uning. Iya, berarti kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Diah Fitria Yuliani untuk tempatnya dari Andara. Oh, jauh ya dari Andara. Oh, dekat. Sekarang ada tol dari Andara ke BSD. Kalau ke Stella Maris udah ada tol ya, tidak Iya. masalah. Besok Setelah Maris datang berarti BSD, ya. langsung keluar tol. Baik, pertanyaannya adalah, dalam program pengembangan entrepreneur, apakah Stella Maris juga mengangkat kearifan lokal dalam implementasi pengembangannya? Terus yang kedua, kayaknya yang pertama dulu deh. Yang pertama tadi saya ulang ya pertanyaannya. Dalam program pengembangan entrepreneur, apakah sekolah Stella Maris juga mengangkat kearifan lokal dalam implementasi pengembangannya? Ya, pasti. Tadi contoh di depan bahwa pendidikan lingkungan hidup, pemilahan sampah, lalu membuat ekoenzim itu juga dasarnya dari kearifan lokal. Karena apa? Masyarakat di sekitar sekolah itu belum banyak orang yang sadar bagaimana memisahkan sampah.
Lalu juga hal lain misalnya pada saat anak-anak praktik membuat makanan pada event-event tertentu, itu juga yang ada di sekitar. Misalnya setiap Hari Pangan Sedunia kami selalu mengadakan lomba atau pelatihan membuat makanan yang dari ubi, lalu dari singkong, dari jagung. Jadi memang kearifan lokal itu menjadi perhatian kami bagaimana supaya anak tahu, oh ternyata kita punya khasanah yang luar biasa, kita punya kekayaan alam yang luar biasa, dan itulah yang harus terus diupayakan sehingga anak mencintai lebih baik daripada mereka yang suka dengan tren-tren yang modern. Jadi termasuk itu kebijakan di kampus kami pun untuk kantin yang harus menjadi kantin sehat. Gitu. Tadi siapa Kak? Siapa? Kak Dia Fitria Yulian. Gitu Kak Dia. Jadi kami selalu bekerja sama dengan lingkungan sekitar untuk bisa mendukung program, termasuk implementasi dari proyek P5 itu sendiri. Gitu. Iya, selanjutnya nih Bu, masih ada pertanyaan kedua dari Kak Dia. Ya, pertanyaan yang kedua yaitu apa saja kendala dalam menerapkan program Impactful Generation mengingat setiap siswa memiliki keunikan? Apakah siswa diberi kebebasan dalam memilih proyek pembelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya? Oke, kalau proyek P5 pasti sudah kesepakatan antara guru yang mendampingi mereka dalam kelompok masing-masing. Dan memang talenta-talenta masing-masing anak itu berbeda. Karena kami tadi itu adalah caring person dan pembelajaran kurikulum Merdeka itu mengedepankan diferensiasi. Jadi satu guru harus menguasai masing-masing anak yang ada di kelompok yang ada di kelas. Dan beruntung kami menerapkan kelas kecil. Jadi paling banyak itu per kelasnya itu 27. Sehingga masing-masing guru untuk pengamatan kepada anak itu lebih maksimal. Jadi tahu oh ini anaknya ini potensinya di mana, kelemahannya di mana, yang lebih unggul di mana. Nah, dari situ nanti dikomunikasikan dengan guru bimbingan konseling. Sehingga nanti bisa diarahkan wadah mana yang tepat untuk anak ini. Tetapi kalau untuk proyek P5 itu berdasarkan dari pembagian kelompok yang ada di kelas masing-masing gitu. Terima kasih. Bu Rere, sudah cukup? Cukup ya. Kalau soal mungkin menambahkan ya kearifan lokal, saya jadi ingat ya kalau guru itu selalu misalkan lomba gitu selalu mengutamakan kearifan lokal dulu, misalkan kreasi makanan dari singkong, ya betul, kreasi makanan dari pisang, jamu, ternyata itu jamu. Tujuannya adalah untuk kearifan lokal tadi ya. Dan luar biasa sih anak-anak itu ya, bahkan saya sebagai orang tua kadang tidak, pikirannya tidak sampai oh ternyata anak bisa ya bikin makanan dengan seperti ini, oh ternyata ada ya makanan seperti ini yang bisa dibuat dari singkong gitu. Anak-anak itu luar biasa sekali ya itu. Benar Mbak Ri. Waktu kami kemarin menutup tahun kan ada market day ya, yang pada saat kegiatan entrepreneur itu kami ada market day. Salah satunya adalah lomba minuman dari bahan-bahan tradisional. Jadi semacam jamu, misalnya minuman dari serai, dari jahe, dari kunyit, dari bunga telang. Nah itulah yang mungkin dimaksud kearifan lokal. Juga makanan kita lombakan dari bahan-bahan yang ada di alam sekitarnya gitu. Jadi kami juga punya kegiatan market day untuk menutup kegiatan entrepreneur di semester 2. Selain itu juga kami menutup, kalau tadi talenta-talenta yang berbeda, di akhir tahun kami punya kegiatan juga, bahwa ada kegiatan yang namanya festival sound music gitu. Ya, tadi kombinasinya kearifan lokal sama tentang digital transformation. Kalau bikin produk kemudian anak-anak harus mempromosikan ya, itu dengan kemampuan digital mereka ya. Ada yang bikin flyer, ada yang bikin video promosinya. Nah itu sudah ada satu jadi kombinasi paket antara kearifan lokal dan juga pengembangan digital termasuk menciptakan kreasi tarian itu juga menjadi bagian dari proyek mereka.
Iya, begitu ya, Ibu Dia Fitria Yuliani sudah dijelaskan dengan sangat jelas ya, dengan Kalau sangat belum jelas. jelas besok bisa datang. Iya, Jadi bisa ketemu Bu Uning secara langsung, ketemu dengan saya atau dengan tim kepala sekolah yang pastinya langsung bisa ngobrol lebih banyak lagi ya. iya, bisa tanya lebih banyak Betul. lagi. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Johanna dari Kota Tangerang. Ini dari Kota Tangerang. Pertanyaannya ini cukup panjang. Ini kita harus membaca. Oh, ada 2 pertanyaan. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu berkaitan dengan menciptakan generasi yang berdampak. Apakah berarti selama proses belajar mengajar dari pihak sekolah akan fokus untuk melihat sisi kelebihan dari masing-masing siswa, baik dari sisi akademik maupun non-akademik, untuk kemudian bisa diketahui bagian apa saja yang menonjol dari setiap siswa, untuk kemudian bisa dikembangkan dan mungkin dimaksimalkan dengan mengarahkan siswa untuk mengikuti setiap program yang sudah disiapkan dari sekolah atau dari siswa yang memilih sesuai dengan bakatnya. Itu dulu. Jadi kalau di Pertanyaannya, Stella Maris yang pertama Memilih atau di diarahkan gitu ya. di awal tahun sebagai murid baru kita mengadakan tes minat dan bakat. Jadi tes minat dan bakat ini yang menjadi dasar kami untuk mendampingi anak-anak. Jadi nanti dari guru bimbingan konseling akan merangkum hasilnya seperti apa, duduk bersama dengan orang tua, lalu itu menjadi dasar. Lalu yang kedua, pengamatan oleh masing-masing guru, karena penilaian P5 itu kan juga memasukkan unsur pengamatan. Bagaimana pada saat mereka berproses. Lalu proses pembelajaran ya tidak harus saat ini menilai si Rere, saat ini bukan begitu. Jadi pada saat terjadi proses pembelajaran, disitulah guru-guru mata pelajaran, wali kelas itu mengamati, ya, pengamatan, monitoring. Dan ini pada saat ada anak yang berbeda dengan yang lain, inilah yang menjadi perhatian. Berbeda dengan yang lain itu bukan unsur yang negatif, tetapi berbeda dengan ini kok belajarnya untuk mata pelajaran ini lebih cepat. Oh, kok yang ini bisa menjadi tutor sebaya. Dan itulah yang menjadi diskusi nanti para guru. Jadi kami juga ada rapat membahas anak-anak, paling tidak seminggu sekali mereka ketemu membahas tentang perilaku anak-anak, hasil monitoring bersama. Itu. iya, lanjut Bu. Masih ada 1 pertanyaan lagi dari Johanna. Pertanyaannya yang kedua yaitu salah satu finalis COC kan ada yang merupakan alumni Stella Maris. Wih, luar biasa. Yeay. Berarti Ibu Johanna ini mengikuti Stella Maris ya, jadi tahu. Jessica Betul. Margaret ya. Iya. Masih fansnya Jessica Margaret. Boleh di-share kah Bu metode pengajaran dan support yang diberikan sekolah seperti apa sehingga bisa menciptakan siswa yang berdampak seperti salah satu finalis COC. Terima kasih. Terima kasih Ibu Johanna yang sangat perhatian dengan perkembangan dunia pendidikan. Jadi bersyukur sekali Jessica Margaret ini adalah komplit karena dia dari TK, SD, SMP dan SMA di Stella Maris, sehingga 16 karakter ini bisa diikuti oleh Jessica. Dan memang anak ini memang terbuka ya dengan guru-guru dekat, lalu dia selalu punya time management yang baik. Nah, kami juga menyampaikan nih, sudah kami share tentang Jessica ini di media sosial kami, di IG Stella Maris BSD maupun di TikTok Stella Maris BSD. Jadi Ibu Yohana bisa lihat, bisa mendengar sendiri dari Jessica bagaimana dia mendapatkan pendampingan dari kami. Jadi kalau misalnya figur alumni Stella Maris atau Stella Marian itu ya lihat dari Jessica Margaret, karena memang beberapa hari lalu ya kita undang untuk memberikan motivasi kepada adik-adiknya bagaimana dia berjuang bisa mendapatkan prestasi yang stabil ya. Kenapa saya katakan stabil? Karena dia setiap jenjangnya itu menjadi prioritas kualitas dari hasil pembelajarannya. Selalu mendapatkan apresiasi dan meraih yang terbaik. Gitu. Jadi prosesnya yaitu tadi dari TK, SD, SMP, SMA ada tahap-tahap pendampingan pembinaan karakter, selain ada 6 value yang kami berikan. Gitu.
Itu Kak Johanna, silahkan masuk di media sosial kami, lihat bagaimana Jessica memberikan testimoni pembelajaran beliau yang rasakan terhadap guru-guru gitu. Satu mungkin tambahkan ya, kalau Jessica itu memang kan dari TK ya, selain sekolah juga mendukung dia berprestasi terus dari mulai TK sampai dengan SMA, pasti juga karena orang tuanya juga kerjasama dengan sekolahnya dengan baik. Bagus gitu, tadi saling komunikasi, kemudian setelah lulus bisa melanjutkan ke universitas sesuai dengan pilihan dia juga. Jadi kalau Jessica termasuk yang PTN berprestasi Mbak, jadi tanpa tes. Dan papa mama biasanya nanya, oh SMA itu prestasinya di PTN kesempatannya bagaimana? Jadi puji Tuhan setiap tahun anak-anak kami di SMA itu ada yang mendapat kesempatan untuk jalur prestasi. Jadi tahun kemarin ada jalur prestasi dan perguruan tingginya juga perguruan tinggi yang memang favorit. Kalau Jessica Margaret kan dari ITB, ada juga yang dari Malang. Ya, jadi Brawijaya itu ada beberapa. Jadi setiap tahun kami menghasilkan anak yang bisa diterima di PTN tanpa tes jalur prestasi. Gitu. Iya, luar biasa sudah ya. Tak terasa nih sudah 1 jam kita dalam acara ini, tapi saya ingin membacakan tadi Ibu Dia membalas, kata Ibu Dia, terima kasih, sangat bagus programnya, meskipun sekolah modern, tapi tetap mengangkat kearifan lokal, sangat bagus. Terima kasih Ibu Dia. Kami punya program yang sangat lokal, karya lokal. Jadi ada tarian tradisional ada, jadi gamelan juga ada, angklung juga ada. Jadi memang kami sekolah modern tapi tidak mau anak-anak kami meninggalkan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Makanya jangan lupa, sekali lagi dikatakan jangan lupa besok datang di acara Open House Stella Maris BSD. Kita mulai dari jam 9 ya, Miss Rere ya. Iya. Tadi kakak tadi dari Andara ya. Kalau Andara sekarang deket Kak. Jadi lewat tol tuh tol Pamulang keluar muter sedikit lurus udah sampai Stella Maris. Iya. Jangan lupa. Yang catnya warna merah bata seperti bangunan Eropa ya. Iya. Baik, terima kasih untuk peserta podcast yang sudah mau meluangkan waktunya hari ini. Banyak banget yang sudah kita bahas bersama kita semua hari ini. Semoga yang kita sharingkan bermanfaat. Dan juga kita mohon maaf jika masih ada pertanyaan yang belum sempat terjawab gitu ya. Soalnya ada beberapa pertanyaan yang memang makanya besok datang ke Stella Maris gitu. Akan dijawab di waktu open house di Stella Maris BSD. Nah ini yang ditunggu-tunggu, siapa sih yang mendapatkan giveaway-nya hari ini gitu ya. Yang mendapatkan yaitu yang tadi, yang pertanyaannya kita bacakan, yaitu Ibu Dia Fitria Yuliani, yeay. Kemudian Ibu Ananda dari Lego, dan yang terakhir yang Ibu Johanna dari Tangerang, yeay. Selamat untuk para pemenang hari ini giveaway. Selanjutnya kita akan selesai. Waduh sedih ya, kita akan selesai. Maksudnya untuk podcast hari ini kita selesai sampai di sini. Untuk pemenang tadi itu nanti akan dihubungi oleh tim marketing communication Stella Maris untuk konfirmasi melalui WhatsApp. Pastikan nomor WhatsApp yang diberikan terdaftar dan dapat dihubungi oleh tim marketing communication Stella Maris. Nantikan podcast Tema Talk minggu depan setiap Jumat jam 3 sore bersama narasumber-narasumber yang kredibel dan host yang kece. Jangan lupa untuk yang tertarik dengan sekolah Stella Maris, kita follow dulu sosial medianya, mulai dari Instagramnya yaitu @stellamaris.sch, kemudian kita punya YouTube yaitu Stema TV, kemudian TikTok kita yaitu Stella Maris School. Dan jangan lupa juga kunjungi website kami www.stellamaris.sch
stella-maris.sch.id untuk update terbaru dari kita Sekolah Stella Maris School. Tambahannya, kalau khusus yang BSD, IG-nya adalah Oh, iya. @stellamaris_BSD. BSD. Begitu juga dengan TikToknya @stellamaris_BSD. Bisa juga dari medsosnya anak-anak OSIS. Teman-teman bisa search aja OSIS SMP Stella Maris, OSIS SMA Stella Maris. Iya. Atau bisa menghubungi dengan nomor kami yaitu 0878 7278 5231 dengan format nama, usia anak, dan pertanyaan. Dapatkan informasi terbaru tentang event, podcast, dan promo dari Sekolah Stella Maris tadi di Instagram yang akan di-follow tadi di @stellamaris.sch. Akhir kata saya Vale, Saya Uning Widyastuti Anastasia. Saya Rere. pamit undur diri. See you on the next podcast. Bye-bye. Bye.